Australia, jangan dulu besar kepala. Prediksi para pelatih dunia soal timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin terbukti, katanya. Efek timnas Indonesia, legenda Australia ngeri-ngeri sedap lihat skuad Garuda. Jelang timnas Indonesia versus Australia, ini prediksi starting 11 ala Patrick Kluivert. Ya sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Dengan persaingan yang semakin ketat, laga melawan The Socceroos akan menjadi momen krusial yang menentukan langkah tim Merah Putih ke babak selanjutnya. Sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah pelatih top sudah melihat potensi besar dalam timnas Indonesia, mulai dari mentalitas pemain yang semakin kuat hingga sistem pembinaan yang terus berkembang. Kini Indonesia benar-benar menjadi ancaman di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuktikan bahwa prediksi mereka bukan sekedar omong kosong. Jika dulu Indonesia hanya dikenal sebagai tim Asia Tenggara, kini untuk pertama kalinya dalam 88 tahun, Garuda memiliki peluang besar untuk kembali berlaga di panggung sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir awalnya menargetkan bahwa Indonesia baru bisa tampil di Piala Dunia 2034. Namun performa cemerlang di babak kualifikasi membuktikan bahwa peluang itu datang jauh lebih cepat dari perkiraan. Melihat kesempatan emas ini, Erick pun bergerak cepat dengan mendukung penuh timnas Indonesia, termasuk dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas melalui jalur naturalisasi. Ya, strategi naturalisasi pun terus dilakukan untuk memperkuat tim secara instan. Terbaru, PSSI kembali menambah kekuatan dengan menaturalisasi 3 pemain top, yaitu Dane James, Joey Pelupessy, dan Emil Audero. Dengan tambahan pemain berkualitas ini, timnas Indonesia semakin solid di berbagai lini. Kombinasi pemain naturalisasi dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho membuat Indonesia semakin kompetitif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik kebangkitan ini, ternyata beberapa pelatih dunia sudah lebih dulu melihat potensi besar Indonesia. Salah satunya adalah Roberto Mancini, ex-pelatih timnas Italia, Arab Saudi, dan juga Manchester City. Saat masih menangani Arab Saudi, Mancini melihat bahwa Indonesia adalah tim yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah tim yang terhormat dan tidak mudah seperti yang diharapkan beberapa orang karena memiliki sekelompok pemain profesional yang hebat, tidak seperti Arab Saudi yang menderita karena sedikitnya pemain yang bermain di Liga Eropa, kata Roberto Mancini. Hasilnya, Mancini dipecat setelah Arab Saudi hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Indonesia di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, dan di leg kedua The Green Falcon justru kalah 2-0 dari Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa ramalan Mancini memang bukan sekedar perkataan kosong. Selain Mancini, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu juga meramalkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Meskipun timnas Garuda sempat dibantai Jepang 4-0, Moriyasu melihat bahwa Indonesia akan semakin kuat jika terus melanjutkan strategi naturalisasi dan memperbaiki sistem pembinaan pemain. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, kata Hajime. Sebagai pelatih yang sukses membawa Jepang tampil impresif di Piala Dunia, pernyataan Moriyasu tentu bukan sekedar basa-basi. Ia melihat langsung perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia. Dengan semakin banyaknya pelatih dunia yang menyadari potensi Indonesia, Australia kini harus lebih waspada. Jika dulu timnas Garuda dianggap sebagai tim lemah, kini mereka telah menjelma menjadi kekuatan baru yang siap mengguncang Asia. Terlebih lagi, Indonesia baru saja melakukan gebrakan besar dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didukung oleh Alex Pastoor dan juga Daniel Lezat sebagai bagian dari staf kepelatihan. Di mana perubahan besar ini juga semakin mempertegas ambisi Indonesia untuk menembus level dunia. Laga melawan Australia nanti akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Apakah Garuda mampu membuktikan bahwa mereka benar-benar layak bersaing di level tertinggi? Atau justru Australia akan menunjukkan dominasinya? Ya, kita tunggu aksi mereka di laga Maret ini. Dan beralih pada berita selanjutnya, Australia menghadapi persaingan ketat di babak kualifikasi grup C dengan mereka masih harus menghadapi Indonesia, China, Jepang, dan Arab Saudi. Legenda sepak bola Australia, Tim Cahill menyebut, Indonesia kini setara atau bahkan lebih baik dari Australia di kancah sepak bola Asia.
Pernyataan ini muncul jelang 4 laga penting Socceroos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya melawan Indonesia pada 20 Maret di Sydney. Saat ini Australia berada di posisi kedua grup C dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia yang mengoleksi 6 poin bersama Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Cahill menilai persaingan di Asia semakin ketat dan Indonesia menjadi salah satu ancaman yang nyata. Ya, pernyataan Cahill menunjukkan betapa kompetitifnya sepak bola Asia saat ini, dengan Indonesia muncul sebagai kekuatan baru yang mampu menyaingi Australia. Bagi Socceroos, ini menjadi peringatan serius dalam perjuangan mereka untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang hanya menyediakan 2 tiket dari grup C. Pelatih Tony Popovic yang baru menangani tim menghadapi tekanan besar untuk memaksimalkan skuad dalam waktu singkat. Laga melawan Indonesia juga akan menjadi ujian kunci mengingat kedekatan poin dan peningkatan performa Garuda di kancah internasional. Kepada AAP di konferensi Sport NXT di Melbourne, Cahill mengatakan, "Tony, saya bermain dengannya, dia pria hebat, dia punya tantangan besar di pundaknya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia profesional, pelatih hebat dan orang yang lebih baik lagi. Dia akan diuji karena itulah sifat dari pekerjaan ini. Dia punya banyak pemain berbakat, tapi lihat Indonesia, Arab Saudi, mereka setara, bahkan ada yang lebih baik. Ya, itulah realitas sepak bola saat ini. Saya mendoakan yang terbaik, tapi dia pelatih dan orang baik. Butuh waktu untuk menerapkan gaya permainannya dan beradaptasi dengan tim karena waktu latihan terbatas, tapi dia akan memaksimalkan dan semoga dia sukses." Demikian ujarnya. Ya, pelatih anyar Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk persiapan 2 laga penting tersebut. Beberapa wajah baru turut dipanggil, termasuk Ale Romeni dan Septian Bagaskara yang berpeluang debut bersama timnas Garuda. Selain itu, 3 pemain naturalisasi terbaru yakni Emil Audero, Joy Pelupelsi, dan Dane James juga telah resmi menjadi WNI dan siap memperkuat skuad Garuda menghadapi Australia dan Bahrain. Secara head-to-head, The Socceroos memiliki catatan impresif atas Indonesia dengan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 5 pertemuan akhir. Dari segi peringkat FIFA, timnas Australia saat ini menempati peringkat ke-26 dunia, sementara timnas Indonesia berada di peringkat ke-127 dunia. Namun Kluivert tetap optimis bahwa anak asuhnya mampu memberikan perlawanan. Apalagi Australia dipastikan tidak akan diperkuat beberapa pemain andalannya karena cedera, yang bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk mencuri poin. Kluivert pun diharapkan membawa strategi yang berbeda dari era Shin Tae-yong yang lebih mengandalkan permainan bertahan dan serangan balik cepat, di mana line up timnas Indonesia versus timnas Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di posisi penjaga gawang. Patrick Kluivert sepertinya masih mempercayakan kepada Martin Paes. Selanjutnya di sektor lini pertahanan ada nama Jay Itzes dan Messi Legers dipastikan akan mengisi posisi ini. Sementara untuk sektor lini pertahanan bagian kanan dan bagian kiri tampaknya Patrick Kluivert akan memasang duet Kevin Dick dan juga Calvin Verdong. Seperti yang kita ketahui, Kevin Dick merupakan pemain yang mempunyai banyak pengalaman di kompetisi benua Eropa dengan mempunyai fisik yang sangat kuat dan mempunyai kecepatan yang selalu menjadi andalannya. Ia diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi skuad Merah Putih untuk meraih kemenangan. Sementara untuk sektor di lini tengah, Patrick Kluivert akan memasang nama Tom Hai, Joy Pelupelsi, dan juga Ivar Jenner. Sedangkan untuk lini serang bagian kanan dan bagian kiri, nama Eliana Reinders dan juga Dane James akan menjadi andalan baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Eliana Reinders akan menjadi andalan baru timnas Indonesia dengan hadirnya pelatih baru timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert menjadi pemain inti bersama klubnya di Liga Belanda. Nampaknya akan menjadi alasan Patrick Kluivert untuk memasang Eliana Reinders sebagai starter menghadapi Australia nanti. Sedangkan untuk sektor lini penyerang tengah, nama Ale Romeni akan dipastikan menjalani debut dan menjadi ujung tombak di skuad Garuda menghadapi Australia di bulan Maret ini.